Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya anak kelas 3 semuanya dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat. Dan juga buat orang tua anak didik kami, harapan saya di sini tetap memantau anak kita apapun kegiatannya sehari-hariannya. Dan juga buat Bapak Ibu guru tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kelima. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Di sebelah kanan ini ada gambar ya. Perhatikan. Apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Apa kue kesukaanmu? Bagaimana kue itu dibungkus? Iya, di sini sudah bawa buat ya. Jawabannya ya. Seorang ibu yang sedang mengantarkan makanan untuk orang anak yang sedang berbicara sambil menikmati makanannya. Itulah yang dilihat di gambar ya. Sama-sama kita lihat ya. Yang kedua, apa kue kesukaanmu? Kalau mengenai kue kesukaan, ini bisa dijawab sesuai dengan selera masing-masing siswa. Contohnya kue itu, ada kue tart, ada kue bolu, ada jentik manis, ada martabak, banyak ya anak-anak kelas 3 ya. Banyak, sangat-sangat banyak kuenya. Oke, anak kelas 3. Yang ketiga, bagaimana kue itu dibungkus? Kue tersebut dibungkus dengan daun pisang. Seperti kalau kita beli gorengan ya. Kalau masih panas mungkin baru taruh dalam pisang ya. Itu dia di sini Bapak buat kue itu dibungkus dengan daun pisang. Ada juga dengan pembungkus nasi ya. Itu dia ah, teknik-teknik atau cara-cara pembuatan yang digunakan untuk membungkus kue. Oke, kita masuk ke berikutnya. Perayaan Hari Besar Agama. Ya, di sini ada wacana ya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore, Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Wesak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita juga wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Setiap sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Itu dia. Ya, di sini sudah Bapak buat ya. Kalimat saran dan penjelasannya ya. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan, perpecahan antara suku dan bangsa. Itu dia kalimat saran. Oke, anak kelas 3? Oke, Bapak akan melanjutkannya ya. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Nah, iya anak kelas 3 kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Sini sudah buat ya. Yang pertama itu, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Itu dia yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Iya, kita masuk yang ketiga. Bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama. Iya, yang keempat. Tidak memaksakan seseorang
untuk memeluk agama tertentu. Iya, ini yang keempat ini ya. Tidak memaksakan seseorang ya. Nah, harus tetap meskipun berbeda-beda agama, kita harus saling menghargai ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Sebutkan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Iya, kira-kira apa anak kelas 3? Ya, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Ada 5 di sini Bapak buat. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu hak untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Kita masuk yang ketiga. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Ya. Kita masuk yang terakhir ya, anak kelas 3. Hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Itu dia. Oke, Bapak akan melanjutkannya ya. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 orang anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 jawaban pada tabel berikut. Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Banyaknya anak itu ada 100 ya, anak kelas 3. Perhatikan, banyaknya kue berapa dibagi jatah per anak. Hasilnya banyak anak. Kira-kira berapa banyaknya kue yang pertama? 300. Kira-kira berapa jatah satu orang anak itu anak kelas 3? Oke, caranya seperti ini. Banyaknya kue 300, banyaknya anak 100. 300 dibagi 100. Berapa hasilnya anak kelas 3? Itulah jatahnya per anak. Iya, 3. Oke, anak kelas 3. Kita masuk yang kedua. 600 kue. Banyaknya anak tadi 100 ya. Oke, perhatikan gimana cara mendapatkan jatah per anak itu. Oke, perhatikan. 600 kue dibagi banyaknya anak. 600 dibagi 100, itulah hasilnya jatah per anak. 6 biji. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga juga seperti itu anak kelas 3 ya. 800 kue. 800 dibagi banyaknya anak. 800 dibagi 100. Hasilnya berapa? 8. Kita masuk yang berikutnya. 900. Kuenya ada 900, anaknya ada 100. Berapa jatah per anak? 9. Nah, kita masuk yang terakhir. Ada 1000 kue. Berapa jatah per anak? Iya, 10 ya. Yang 10 tadi 100. 1000 dibagi 100, hasilnya 10. 10 lah jatah per anak. Oke. Buatlah cerita seperti teks perayaan hari besar agama. Tentukan banyak anak yang ikut kegiatan. Tentukan banyaknya kue. Tentukan banyaknya jatah kue per anak. Ya, kira-kira bisa anak kelas 3 menentukannya. Oke. Di sini sudah buat ceritanya ya. Ibu Dayu ingin menyediakan tape ketan atau injin untuk perayaan galungan. Peserta perayaan ada 120 anak. Berapa tape ketan yang harus ibu sediakan? Berapa tape ketan yang diterima setiap anak? Kira-kira bisa dikerjakan anak kelas 3? Iya, perhatikan ya. Iya, banyaknya anak di sini 120 ya. Oke, kita masuk yang pertama. Kira-kira banyaknya kue berapa? 360. Jatah per anak. Kira-kira kayak mana tadi? Seperti soal yang sudah lewat? Iya, banyaknya kue dibagi banyaknya anak.
360 dibagi 120. 360 dibagi 120. Itulah jatah per anak. Kira-kira berapa anak kelas 3? 3. Itu dia ya. Kita masuk yang kedua. 480 ada kue. Berapa banyak anak? Banyaknya anak ada 120. Kira-kira berapa jatah per anak itu? Hasilnya anak kelas 3 480 dibagi 120. Inilah hasilnya 4. Kita masuk yang ketiga. 600. 600 ini banyak kue. Sementara banyaknya anak ada 120. Kira-kira berapa jatah per anak? 600 dibagi 120. Itulah jatah per anak. Oke, kita masuk yang keempat. 720. 720 jatah banyaknya anak 120. Berapa jatah anak? 720 dibagi 120. Kira-kira berapa anak kelas 3? Iya, 6 ya. Oke, kita masuk yang terakhir. 960. Kira-kira berapa jatah per anak kelas 3? 960 dibagi 120. Iya, 8 ya. Oke, anak kelas 3 bisa kira-kira? Oke. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak kelas 3 semuanya. Dan juga untuk buat Bapak Ibu guru. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan juga buat orang tua anak-adik kami. Tetap jaga kesehatan, tetap memantau anak-anak kita. Oke ya, Bapak Ibu guru, orang tua anak-adik kami, dan juga anak-anak semuanya. Sekian dan terima kasih.